mantan tetangga saya, Akhil Aziz, Dr. Abdul Muhaimin Iskandar, yang insya Allah akan berhasil dengan mudah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini mantan tetangga saya. Dulunya kayaknya dulu saya. Saya mobilnya udah kijang bagus, beliau masih bodolan mobilnya tuh. Tahun 96 itu. Sekarang bola-wali zaman beliau luar biasa. Saya dukung 100%. Tapi saya ini apa, Wong? Ketua umum NU ya bukan, ketua partai ya bukan. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, binatang-binatang besar, macan, gajah, berupaya meniup api, memadamkan api. Termasuk semut. Oleh gajah, oleh macan diketawain, semut. Kamu itu gak efektif. Apa gunanya kamu? Tiupanmu gak ada gunanya, gak ada pengaruhnya apa-apa. Jawab semut, saya tahu, saya sadar. Tiupan saya gak ada artinya apa-apa dibanding tiupanmu yang besar-besar. Tapi ini merupakan simbol, tanda bahwa saya berada di pihak Ibrahim, bukan di pihak Namrud. Walaupun gak ada gunanya kalau ini guys. Seperti semut lah, gak ada gunanya lah. Hanya ketahuilah bahwa saya ada di pihak 01. Yang saya hormati Menteri Desa tertinggal Dr. Abdul Halim Iskandar. Yang saya hormati Menteri Tenaga Kerja Dr. Ida Fauziah. Dapilnya Jakarta Selatan, Ciganjur. Gambarnya besar di depan rumah saya. Para gus-gus yang hadir, Gus Salam, korban ya Gus Salam? Gus Salam korban ya? Korban juga? Seperti Kiai Marzuki, Dr. Marzuki Mustamar, korban juga, Duhaya. Minal jababirah wal akasirah. Akhil Aziz Profesor Dr. Nadir Shah Hussain. Ini guru besar Universitas Monash, Melbourne, Australia. Rois Syuriah NU, PCNU Australia, New Zealand. Dan alhamdulillah saya punya cucu di sana, 3 tahun persis lulus di Monash jurusan bisnis. 3 tahun persis atas bimbingan Profesor Nadir Shah. Dan dia akan lanjut ke S2 dan dia bilang saya sanggup 1,5 tahun S2. Lumayan. Waktu SMA di Malaysia 1,5 tahun SMA-nya. Bapak Ibu sekalian, pengurus Nahdlatul Ulama yang hadir, para pejabat pemerintah, Ibu Bupati, dari kelihatan ada tadi, Ibu Munjidah, dan dari Polri TNI, Sadati wa Sayyidati, Anisati, Ashabi wa Zumalai, Abnai wa Banati, Ayul Hudur. Dr. Ainul Naim yang saya hormati. Manusia itu kalau dari sisi fisik bahasa Arabnya basyarun. Apa? Waktu emak-emak melihat Nabi Yusuf yang sebenarnya motong buah, motong tangan karena tertarik dengan basyariahnya Nabi Yusuf. Wa qulna ma hasya, gimana? Wa qulna hasya ma hadza basyara in ma hadza basyara in huwa illa in hadza illa malakun karim. Ini bukan basyar yang lewat ini, malaikat ini. Emak-emak ini hanya melihat sebatas basyariahnya Nabi Yusuf. Yang kedua, bahasa Arabnya manusia,
insan. Apa? Insan. Dilihat dari sisi ruhani. Kalau basyariah tidak layak dikomentari. Maka saya paling tidak setuju kalau ada Miss Universe. Tidak setuju saya. Kenapa? Selamanya yang menang orang Eropa yang putih, yang mancung, yang matanya biru. Orang Afrika pasti kalah terus. Padahal orang Eropa ya made in Allah. Orang Afrika ya ciptaan Allah. Gak layak fisik itu dilombakan. Fisik tidak layak, tidak pantas dilombakan. Kalau kecerdasannya, skillnya, kreativitasnya, itulah yang layak dilombakan dan layak dikomentari. Layak dikomentari. Nah, dari sisi insan, manusia makhluk yang paling mulia. Insan kalimah isim. Kalimah fiilnya anas. Adjektifnya kalau maskulin anis. Kalau feminin anisah. Itu maknanya harmoni, intim, akrab, insaniyah, keakraban, keharmonisan. Arti dari insaniyah. Jadi selama kita menjadi insan, maka kita membawa misi menata kehidupan yang harmonis. Jauh dari konflik, jauh dari permusuhan. Kalau ada konflik dua orang, dua kelompok, dua partai, dua bangsa, dua negara, berarti lagi leren jadi insan. Kalau sampai mati nggak akur, berarti sudah pensiun jadi insan. Nabi Muhammad SAW mentolerir kalau terpaksa kita konflik tidak saling menyapa 3 hari 3 malam. Setelah itu harus kembali menjadi insan kembali. Dah. Insan makhluk yang paling mulia. Kenapa? Karena insan dipercaya oleh Allah menjadi mandataris yang mengelola kehidupan, tatanan kehidupan ini. Bukan binatang, bukan malaikat, bukan jin yang dipercaya oleh Allah jadi khilafah khalifahnya Allah. Bukan khalifah HTI bukan. Bukan khalifah HTI bukan. Khalifahnya Allah yang dipercaya oleh Allah mengelola, membangun kehidupan dunia ini hanya insan. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung, semuanya menolak. Ketakutan kalau tidak mampu mengemban amanah dengan baik. Manusia, wong Jombang, wong Malang menerima amanah tersebut. Padahal manusia itu mempunyai potensi zaluman, sangat kurang ajar. Kalau zalim kurang ajar, kalau zalum sangat kurang ajar. Jahulan sangat blow on, sangat bodoh. Kalau jahil bodoh, kalau jahul bodoh pol. Nah, untuk membangun peradaban kehidupan di dunia ini, manusia diberi perangkat hawa nafsu. Nyun sewu para kiai menawi ngaos dari ceramah khutbah, jangan menjelek-jelekan hawa nafsu. Karena itu pembelian dari Allah. Hawa nafsu itu pembelian dari Allah. Kalau nggak ada hawa nafsu, yang nggak ada semangat hidup ini. Nafsu pertama, nafsu ada 2. Ada berapa? 1, ghadabiyah. Saya harus jadi wakil presiden. Nafsu ghadabiyah itu. Saya harus jadi ketua umum PBNU. Nafsu ghadabiyah itu. Saya harus jadi ketua, pemimpin, komandan, imam, direktur. Nafsu ghadabiyah. Tapi kalau niatnya baik, kalau saya jadi wakil presiden, apa tadi? Apa ya? Apa ya? Enggak, yang sering kampanyekan apa? Yang sering kampanyekan apa? Bukan dikampanyekan apa? Perubahan. Ya, mengentaskan kemiskinan, menegakkan keadilan, membangun bangsa,
agar bermartabat seperti bangsa-bangsa yang lain, tidak ketinggalan. Niatnya baik, caranya baik, tujuannya ibtigha mardatillah, gimana? Mencari doa Allah, maka nafsu ghadabiyahnya ganti namanya. Ganti namanya, bukan nafsu ghadabiyah, namanya himmah. Apa? Himmah. Para kiai, para khatib, para mubaligh, kalau cerita Kanjeng Nabi jangan hanya cerita sholat tahajud sikil sampai melepuh. Itu benar. Tapi jangan berhenti di situ. Pernah Kanjeng Nabi kelaparan sampai perutnya diganjel batu. Benar. Tapi jangan cuma itu. Ceritakan juga bahwa Nabi Muhammad orang yang mempunyai mental yang tegar, himmah yang tinggi, keras. Cita-citanya keras, kemauannya keras. Ketika dirayu oleh pamannya, dilobi oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad, leren disik dakwah Muhammad, kamu itu diancam akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Kalau saya berhenti itu langsung ya. Kalau saya langsung berhenti ya. Leren disik ngajarin madrasah, leren disik jadi pengurus NU, mau dibunuh kamu itu langsung. Leren. Tapi Nabi Muhammad jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai Islam menang. Gitu jam Nabi Muhammad. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad qaimun lillah, tegak lillahi ta'ala, dhu himamin, orang yang mempunyai himmah besar. Islam harus menang. Begitu pula para sahabat, begitu pula Wali Songo, begitu pula Basyir Asy'ari, Kiai Wahab, Kiai Bisri. NU harus besar. Betul. Besar betul, NU besar betul. Himmahnya Mbah Hashim. Bukan dengan uang, bukan dengan intimidasi, tapi dengan himmah yang luar biasa dan dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Bung Karno, Indonesia merdeka, lawan penjajah. Modalnya apa modalnya? Himmah yang besar. Betul nggih? Jadi Nabi Muhammad himmahnya besar dan lillahi ta'ala. Kita harus menang. Kalah itu dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan rendah, harus menang kalau kamu benar-benar beriman. Jadi menang itu wajib, kalah itu dosa. Ayo muni bareng-bareng yuk. Kita harus menang. Ayo. Kita tidak mau kalah. Awas kalah. Ya Allah. Kalah itu dosa. Menang itu wajib. Kanjeng Nabi menang, maka Islam tersebar. Basyir Asy'ari menang, maka NU besar. Luar biasa. Karena ibtigha mardatillah. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Tadi nafsu ghadabiyah, sekarang syahwatiyah. Saya harus kaya, uang banyak, perusahaan banyak, rumah banyak, mobil banyak, sawah banyak, kebun banyak, pabrik banyak. Apalagi yang banyak? Apalagi yang banyak? Itu namanya nafsu syahwatiyah. Saya harus kaya, makan enak, tidur enak, kendaraan bagus, uang banyak. Tapi kalau niatnya baik, punya agenda rencana yang baik. Kalau saya kaya, ustadz-ustadz, kiai-kiai, imam musola yang belum pernah umroh, saya umrohkan semua. Kalau saya kaya, musola yang miring-miring mau ambruk, saya bangunkan semua. Dan niatnya ibtigha mardatillah, maka
Nafsu syahwatiyah ganti namanya azimah. Apa? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil adaimu. Adaim kebesaran, makarim kemuliaan harus diraih dengan azimah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai sampean mati meninggalkan anak cucu melarat. Quran ini Masya Allah. Pesan Quran ini. Jangan sampai kita mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Jadi apa artinya? Kita harus kaya yang bisa mewariskan harta kepada anak cucu. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan kekayaan di muka bumi ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Ya Allah. Untuk hamba-hambaku jenengan iki soleh-soleh niki. Nikel, batu bara, boksit, mening, biju besi, emas, berlian, gas, minyak, uranium. Untuk kita sebenarnya itu kata Allah. Tapi kita pada punya tambang nggak? Berapa hektar punya tambang nikel? Kiai-kiai punya tambang batu bara nggak? Ya Allah. Kiai yang soleh, Kiai Marzuki contohnya nggak punya tambang 1 meter pun. Tapi ada orang punya tambang 5 juta hektar. Tenan, saya itu. Kulang betul nggak ada sejengkal pun. Tambang boksit apa mening apa granit apa besi nggak punya. Tapi banyak sementara ada orang yang punya ribuan hektar. Ngangkangi tambang kekayaan alam semesta ini. Dosa kita ini. Dosa enggak? Kata Allah kita harus kaya, kitanya melarat, dosa enggak? Sayyidina Utsman bin Affan pernah sedekah gandum diangkut 700 onta. Sayyidina Utsman sedekah gandum diangkut dengan 700 onta. Luar biasa Sayyidina Utsman. Kaya dan dermawan Sayyidina Utsman. Dari ring 1 sahabat Kanjeng Nabi itu ring 1-nya Sayyidina Abu Bakar orangnya bijak, tenang. Sayyidina Umar berani, pasang badan, jawara, kalau bahasa Banten jawara. Sayyidina Utsman kaya, siap berjuang dengan uangnya. Sayyidina Ali cerdas, jenius, intelek. Di ring 1 perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti kalau Pak Muhammad menjadi wakil presiden, harus ada yang pasang badan, harus ada penasihat yang santun, bijak, harus ada yang siap dengan korban dengan uangnya, dan harus ada yang jenius intelek Sayyidina Ali. Insya Allah sukses, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Kafi Kreator. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mantan Ketua PBNU Kiai Haji Said Akil Siraj menghadiri Haul Kiai Haji Bisri Sansuri yang ke-45 di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Pada kesempatan itu, Kiai Said mengatakan berada di pihak Bapak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar atau Caimin. Hal itu diungkapkan Kiai Said saat menyampaikan sambutannya tadi di acara Haul Kiai Haji Bisri Sansuri. Dan mulanya Kiai Said bercerita bahwa Gus Muhaimin Iskandar atau Caimin dulunya merupakan tetangga. Caimin turut hadir di lokasi haul juga. Nah, mantan tetangga saya Akhil Aziz, Dr. Abdul Muhaimin Iskandar yang insya Allah akan berhasil dengan mudah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Itu kata Kiai Said ya. Dan ini mantan tetangga saya. Kayaknya dulu saya. Soalnya saya mobilnya sudah kijang bagus, beliau masih bodolan mobilnya itu tahun 1996, kata Kiai Said Akil Siraj. Dan Kiai Said Akil mengatakan dirinya mendukung penuh Caimin dalam
kontestasi politik yang tengah berlangsung. Meskipun menurut Kiai Said dia bukan merupakan tokoh besar, terlebih tidak memiliki jabatan apapun. Saya dukung Amin 100%, kata Kiai Said. Tapi saya ini apa wong ketua NU bukan, ketua partai ya bukan. Ketika Nabi Ibrahim dibakar Raja Namrud, binatang-binatang besar seperti macan, gajah berupaya meniup api, memadamkan api, termasuk semut. Nah, oleh gajah, oleh macan diketawain, semut kamu itu nggak efektif. Apa gunanya kamu, tiupanmu nggak ada gunanya, nggak ada pengaruhnya apa-apa. Cerita Kiai Said mengibaratkan. Nah, jawabnya semut, saya tahu, saya sadar itu tiupan saya nggak ada apa-apa dibanding tiupanmu yang besar-besar, tapi ini merupakan simbol tanda bahwa saya berada di pihak Nabi Ibrahim, bukan di pihak Namrud. Cerita Kiai Said mengibaratkan ya. Nah, dari situ Kiai Said kembali menegaskan bahwa dirinya berada di pihak 01, walaupun posisinya Kiai Said nggak ada gunanya, kata beliau. Seperti semut lah, nggak ada gunanya lah. Hanya ketahuilah bahwa saya ada di pihak 01, kata Kiai Said lagi. Nah, untuk diketahui, haul Mbah Bisri kali ini juga dihadiri oleh Bapak Anies Baswedan, Habib Umar Mutohar, Kiai Haji Marzuki Mustamar, Kiai Haji Mas Duki Abdurrahman, Kiai Haji Abdurrahman Al-Kautsar atau Gus Kausar, Nyai Hajah Farida Solahuddin Wahid, dan Nyai Hajah Juwariyah Fawaid, serta sejumlah kiai, gus, dan nyai lainnya. Baik, terima kasih yang sudah nyimak video ini hingga selesai. Semoga video ini ya, bisa bermanfaat. Ada yang bisa kita ambil ilmu-ilmu dari Kiai Said yang disampaikan tadi ya. Dan terima kasih saya ucapkan dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian saya di akhir video. Dan mohon maaf sebesar-besarnya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.